Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Yesus, terima kasih atas penyertaan pimpinanmu dari malam hingga pagi ini. Terima kasih untuk kesehatan nafas kehidupan yang kau beri buat kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul padang gurun. Kalau bicara mengenai padang gurun selalu identik dengan kesukaran, kesulitan, panas terik, kekurangan air, kesulitan air. Selalu identik dengan kesukaran, kesulitan yang di dalamnya. Kalau bicara mengenai padang gurun, contoh nyata gambaran padang gurun adalah kisah perjalanan dari bangsa Israel. Dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka melewati padang gurun. Selama 40 tahun mereka mengalami padang gurunnya Tuhan. Pada saat-saat ini, bukankah kita juga sedang merasakan padang gurunnya Tuhan? Di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, di tengah-tengah obat yang belum atau vaksin yang belum ditemukan saat-saat ini, WHO mengumumkan bahwa saat-saat ini dunia juga sedang mengalami krisis oksigen. Kita bisa mengetahui oksigen begitu penting saat-saat ini dibutuhkan. Kita bisa mengetahui bahwa krisis demi krisis saat-saat ini yang sedang dunia rasakan, baik dirasakan oleh negara maju maupun negara berkembang. Semua elemen masyarakat mengalami kesukaran, sedang mengalami padang gurunnya Tuhan. Tentunya di balik setiap perjalanan padang gurun saat-saat ini, kita bisa melihat ada tujuan Tuhan untuk membawa kita mengalami padang gurun, untuk membawa kita mengalami padang gurunnya Tuhan. Tujuan Tuhan yang pertama adalah untuk menguji iman kita. Kita buka di dalam Roma pasal 5. Kita buka Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai dengan keempat. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tujuan Tuhan membawa kita padang gurun adalah untuk menguji iman kita. Ujian selalu menghasilkan ketekunan, serta menghasilkan iman yang lebih tinggi levelnya. Tuhan menguji kita di padang gurun untuk menaikkan level rohani kita, supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi, supaya kita bisa menjadi lebih dewasa lagi ke depannya. Tujuan Tuhan yang kedua adalah untuk merendahkan hati kita. Kita buka di dalam Mazmur 149 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kita tahu bersama akan hal ini. Kita bisa mengetahui Tuhan membawa Israel ke padang gurun, bangsa yang tegar tengkuk ini, untuk merendahkan hati mereka. Melalui proses padang gurunlah Tuhan merendahkan hati mereka. Tuhan butuh orang yang rendah hati pada saat-saat ini. Tuhan juga sedang membawa kita ke padang gurun untuk kita bisa merendahkan hati, untuk kita bisa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tujuan Tuhan yang ketiga adalah untuk mengetahui isi hati kita. Untuk mengetahui isi hati kita, apakah kita berpegang kepada perintah Tuhan atau tidak? Apakah kita setia di tengah-tengah kesulitan atau tidak? Maka dari itu Tuhan menguji di tengah-tengah padang gurun yang Ia berikan bagi kita. Seringkali kita juga baru mengerti tentang janji Tuhan, tentang penyertaan Tuhan ketika kita menghadapi masalah, atau bahkan ketika kita sedang melewati ujian berat sekalipun, atau sudah selesai melewati ujian. Seringkali kita baru merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Jadi tetaplah maju di dalam Tuhan. Yakinlah bahwa di tengah-tengah padang gurun ada tujuan baik Tuhan, ada tujuan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi jangan pernah takut dan tawar hati menghadapi setiap persoalan, tantangan yang dihadapi. Yakinlah bahwa Tuhan beserta dengan kita.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Materaikan, tanamkan firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami untuk mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan melangkah di hari yang baru. Memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa yang baik. Memberkati, menyertai, pimpin, lindungi. Dimanapun, kemanapun kami akan pergi dan melangkah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.